Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Samarja. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan layout PCB pada Altium 13 yang sebelumnya skematiknya yang sudah saya buat sebelumnya, video sebelumnya. Oke, langsung aja kita menggunakan Altium 13. Nah, ini project video kemarin, dan kita akan membuat ini kan skematiknya, kita akan membuat layout PCB-nya. Tapi sebelumnya saya ingin merevisi bahwa ada kesalahan, yaitu pada komponen NE55. Pada NE55 kemarin kan dia tidak terintegrated, belum dikompil, dan saya pun buat dan tidak satu project. Jadi jika dimasukkan layout langsung, maka dia tidak akan memiliki jalur. Nah, di sini saya memperbaikinya, dan cukup menggantinya. Pertama, Anda hapus komponen NE55 nya, Anda masukkan komponen NE55 yang sudah terintegrated, dan ini Anda masukkan, Anda place. Oke, selesai. Itulah. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke layout. Nah, untuk ke layout kita cukup klik kanan, add new to project, PCB. Nah, ini kita save dulu. RJ1. Oke, ternyata ada sebelumnya, sudah ada. Oke. Nah, oke, kita siap. Sebelum kita mengimport, kita ubah dulu gridnya, karena gridnya ini masih 5 mil. Oke, kita ubah caranya dengan design board option. Ini kita ganti metric, kemudian grid kita klik 2 kali. Ini kita ganti, dia jaraknya itu 1,27 atau 0,635 supaya lebih kecil lagi, misalnya lebih rapat. Nah, di sini aturannya kita harus menggunakan kelipatan 0,635, kan 0,635. Kalau misalkan mau lebih besar lagi, dikali 2 jadi 1,27, nanti dikali 2 lagi, misalkan 2,47 gitu, seperti itu. Tapi ya usahakan 1,27 atau 0,635, karena 0,635 adalah ukuran kebanyakan ukuran kaki komponen jaraknya. Nah, ini kita ganti kita ganti 1 karena oke, belum terganti. Oke, sudah. Oke, sudah 0,6355, bisa Anda lihat di sini. Nah, setelah seperti ini, kita boleh save, kita boleh importnya. Caranya dengan design import, validate, setelah tentang execute dan close. Nah, mana dia? Nah, di sini komponennya. Nah, ini ada 2 bagian, yang
sorry. Nah, yang merah ini adalah room. Jadi ini tidak boleh dihapus begitu, kalau nggak nanti dia akan error. Nah, ini kita drag saja ke dalam. Oke, bisa dilihat dia pas di tengah-tengah dia, gridnya bisa dilihat nih, ini garis lurus, ini garis lurus. Nah, di tengah, pas di tengah, sehingga komponen pun tidak akan error. Kalau misalkan tidak pas, dia akan error karena tidak pas di tengah. Oke. Kemudian kita melakukan proses placement. Nah, proses placement itu ada beberapa anjuran, ada beberapa yang perlu diperhatikan, bahwa dalam proses placement akan menentukan ukuran PCB. Nah, di sini semakin kecil PCB akan semakin bagus, karena semakin kecil maka semakin simple dan tidak memuat banyak tempat dan menghemat PCB, sehingga sebaiknya kita menggunakan sekecil-kecilnya. Oke, kemudian kita akan membuat. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian, akan membuat layoutnya, yaitu dengan 2 layer. Oke. Oke. Nah, di sini placement ini setelah imajinasi kita, Nah, dalam proses placement usahakan garisnya itu berdekatan. Sorry. Nah, dalam proses placement usahakan mencari jalur yang terdekat. Kemudian sorry. Sebenarnya sudah, terus kita atur roomnya. Untuk nama kita bebas.
Nah, hampir sudah. Oke, setelah sudah di placement, maka kita akan melakukan pengaturan room. Oke. Oke. Di sini ada optional. Jika kita ingin menambahkan nama kita, kita boleh menggunakan string. Tadi mana? Sorry. Sebelumnya kita klik overlay dulu. String. Oke. Nah, ini ada beberapa komponen yang hijau. Nah, komponen yang hijau ini, itu merupakan ada beberapa aturan yang dilanggar. Nah, apa aja aturannya itu? Nah, aturan itu bisa kita ganti. Aturan itu bisa kita ganti dengan cara klik assign rules. Nah, di sini ada banyak rules atau aturan. Nah, dalam aturan ini kita nggak harus mengubah semua, tapi kita ada 4 yang wajib, yang harus kita atur gitu. Nah, yang pertama itu adalah clearance. Nah, nih clearance ini adalah jarak antar pad. Nah, jarak antar pad. Nah, dalam pembuatan PCB itu, dalam industri PCB, proses pencetak di PCB, ada alat itu tidak ada beberapa spesifikasi. Nah, spesifikasi itu seperti kayak clearance minimal harus 254. Nah, di sini untuk settingan Altium ini sudah standar perusahaan industri PCB. Jadi kita pokoknya semuanya sudah standar PCB, standar industri. Tapi jika kita ingin merubah itu tidak masalah, seperti ini. Kita mau mengubah berapa aja. Tetapi di sini kita nggak usah berubah karena ini tidak terlalu maksudnya di sini kita boleh ubah misalkan 0,3. Tidak ada masalah. Oke, sekarang ini clearance. Tapi kemudian dia proses routing, ada width. Nah, width ini lebar jalur. Nah, di sini ada min, preferred, and max. Untuk max batas maksimum jalur. Untuk preferred, nah ini pada saat proses auto route. Nah, ukuran jalur itu yang dipakai adalah preferred width. Nah, ukurannya akan dipakai untuk pada saat routing. Nah, untuk min width, ini minimal ke berapa minimalnya tebalan. Tetapi di sini kita bisa ganti. Nah, di sini kita boleh ganti. Di sini saya mau 2 mili. Di sini saya mau ketebalannya itu nanti 1 mili. Nah, ini tidak masalah, tetapi kalau bisa ini dilebihin 2 mm. Soalnya ini terlalu tebal. 0,5 aja. Oke. Nah, setelah itu ada namanya clearance routing layer. Nah, di sini yang menentukan kita tuh double layer apa tidak. Jika kita tidak double layer, jika tidak nih, maka cuma bottom yang di checklist. Tapi jika kita mau double layer, maka dua-dua. Nah, karena kita mau dua layer, kita klik dua-duanya. Oke, kemudian itu ada placement. Nah, placement ini komponen clearance. Nah, ini jarak antar komponen, body komponen, bukan pad atau jalur komponen, tapi body komponen. Nah, di sini kita boleh ganti 0 aja. 0, sorry. 0, di sini juga 0. Oke.
sorry bentar, dan oke. Nah, hijaunya sudah hilang. Kenapa? Karena pada saat body clearance tadi kita buat 0, sehingga jaraknya itu maka setelah direvisi ternyata kita ubah jadi 0 kan. Nah, di sini hijaunya berapa, dia akan menganggap oh ini sudah masuk hitungan, misalnya sudah tidak dipermasalahkan lagi. Nah, setelah itu, setelah kita mengubahnya, kemudian kita auto rotate. Nah, di sini kita auto rotate-nya tekan Alt. Nah, di sini kita tinggal Alt dan dia akan memproses. Nah, nih di sini ada 19 of 19 connection route atau buka kurung 100%, routing finish with zero contention, valid to complete 0 dalam 1 detik ya. Artinya ada 19 jalur dan itu 100% selesai dan tidak ada yang tidak selesai. Kemudian tidak ada jalur yang bertabrakan. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa merubah jalurnya sendiri. Misalkan, saya tidak suka, misalkan jalurnya seperti ini. Nah, misalkan saya tidak suka, kita boleh ganti. Klik ini, kemudian kita boleh dekat, boleh enggak. Kita klik, kemudian misalkan kita maunya seperti ini. Escape. Nah, dia akan berubah sendiri. Kemudian yang ini kita mau ubah misalkan, nah, dia akan berubah sendiri. Oke. 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 Bisa misalnya ini nih, kita mau mungkin gini, pas kita ada routing ternyata saya tidak mau padnya tuh seperti ini karena padnya terlalu kecil gitu, hole-nya terlalu besar, atau footprintnya itu bagian untuk penyolderannya, solder marksnya itu kurang banyak. Nah, kita bisa ganti caranya. Misalkan kapasitor nih, kita misalkan kapasitor fancy miliar kayak gini, kemudian netnya main same. Oke. Nah, sini dia akan komponennya komponennya same, bukan net, same. Oke. Kemudian klik OK. Ini boleh kita ganti atau tidak. Kalau misalkan kapasitornya lebih dari 1, kita boleh. Nah, itu dia. Kalau misalkan kapasitornya lebih 1, maka nanti dia akan semuanya akan berubah. Oke. Nah, maksudnya semuanya akan terselect gitu. Oke, nanti kita akan contohkan. Nah, hole size-nya kita gantiin 0,8 karena mata bor yang ada di umum itu 0,8. Kemudian di sini kita ganti ini deh, ini kita ganti 1,8 dan ini kita ganti 1,8. Oke, seperti itu. Selesai. Nah, ini kan ada kapasitor nih 2. Nah, dia akan otomatis terganti. Kemudian karena baterai kita butuh, karena baterai itu misalkan harus besar gitu karena tegangannya banyak. Oke, kita bisa ganti juga. Kita ganti
prosesnya 0,8. Oke, boleh lah misalnya 0,9 karena lebih besar. Nah di sini kita ganti 1,8. Oke, kemudian misalkan oke, R. Oke, karena kita ganti bintang same dan oke. Nah ini yang saya bilang tadi, sorry. Oke, nah kita bisa lihat tuh. Nah misalkan kan R1 nya R nya lebih dari 1, karena kita bintang, maka dia semua akan terselect. Oke, prosesnya 0,8, kita ganti 0,8. Nah ternyata ada yang nyatu gitu. Nanti kita bisa edit, tapi karena oke, nah ternyata ada yang kebesaran nih. Oke, atau terlalu rapat, clearance-nya lebih gitu. Nah kita bisa ubah caranya. Oh nanti aja saya tunjukin. Nah ini switch-nya tidak perlu. Oh ya, LED kita ubah juga. Oke, nah ini 0,8. Itu kita boleh, karena dia besar mungkin kita ganti 1 mili. Kemudian oke sudah. Nah ini mungkin ini aja. Oke, nah mungkin ada beberapa yang hijau-hijau itu merupakan kesalahan atau ada beberapa clearance yang dilanggar. Oke, nah ini seperti ini bisa dilihat. Nah ini selain dia belum nyentuh tapi clearance nya, caranya kita ubah. Sorry. Nah gitu. Oke, mungkin jalurnya juga agak aneh gitu, mungkin kita bisa ubah lagi. Sudah. Nah di sini membutuhkan ketelitian si desainer, ketelitian dan juga kerapian jalur dan seberapa bagus jalurnya kemudian untuk ketelitian dan juga kreativitas
desainer berapa mahir tadi ya berimajinasi untuk membuat jalurnya. Cukup banyak error. Nah tadi kita harus merouting duluan. Kita merouting duluan sebelum mengganti padnya. Oke, mungkin sudah. Oh iya, di sini ada ternyata ada yang kurang berkenan buat saya. Oh ya, dalam ini ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu jalur tidak boleh 90 derajat. Sorry, oke. Tidak boleh 90 derajat dan harus minimal 45 atau berapa, yang penting tidak 90 derajat. Oke. Sorry, ini sudah. Nah kemudian setelah kita routing PCB hitam, bisa dilihat kita hanya membutuhkan sedikit tetapi yang hitam banyak gitu kan. Nah kita bisa dilihat di report board information. Nah ini kan terlalu besar, sedangkan kita hanya butuh kecil. Oke, kita bisa ganti dengan cara pertama kita cari keep out layer. Nah ini kita bikin place line, klik, serah kita ini sudurnya itu mau 90 derajat apa tidak. Kita boleh bikin seperti ini, tapi terserah kita, itu bebas. Oke, sudah. Kemudian klik kanan, consumer object, same. Oke, nah ini kita close saja. Nah ini kemudian kita klik design board shape, define from selected object. Nah, setelah kita klik, nah muncul seperti ini. Nah, jika misalkan tidak langsung berubah, kita boleh close dulu, kita save dulu, kita close, baru kita masuk lagi. Mungkin dia sedikit error. Nah ini kita bisa lihat lagi report board information. Nah ini sudah kecil, sudah sesuai dengan PCB. Oke, kemudian setelah ini, jika kita taruh ke industri, maka proses pelarutannya akan memakan waktu yang lama dan juga tidak efisien. Jadi karena waktu gitu. Nah kita boleh kalau dalam SMK kami mengatakannya memfill, atau dalam kuliah nih kita memberi poligon. Nah poligonnya telah memberi tembaga di bagian kosong-kosong ini, sehingga hanya sedikit saja sebelum hanya memberi yang kosong-kosong ini, sehingga hanya sedikit yang perlu dilarutkan. Oke, caranya klik
place polygon tool. Nah di sini kita mau yang mana? Nah pertama kita bikin yang bottom layer. Oke. Klik oh sorry. Oke. Sudah. Klik, nah itu dia yang biru. Nah di sini kita bisa ganti, misal ini ketebal, mungkin misalkan ini terlalu tipis gitu, kita mau ganti misalkan. Oke, kita klik, kita klik, kita terus polygon force manager, kita create clearance floor. Nah sini 0,254. caranya kita mau ganti nih, kita mau bikin 0,5. Oke. Ya. Nah ternyata error. Nah di sini karena kita belum report regulation report all. Oke. Sebelumnya saya lupa nih, saya mau kasih tahu, karena kita gunakan 2 layer dan kita butuh yang merah juga dibikin pornya, poligonnya. Oke, kita cara yang sama, guys. Saya lupa tadi, maaf. Polygon pore. Oke, kita klik. Saya belum ganti karena sudah malam. Ini kita ganti dengan top. Ini namanya bebas lah, dan kita mau bikin Verdi lah. Tetapi di sini saya sarankan kalau bisa namanya sesuai dengan layernya, misalkan top ya top, tapi ini top. Nah, bottom, tapi karena tadi saya lupa tadi, tidak masalah. Oke. Salah pencet. Oke. Kita klik. Oke. Sorry, saya lupa. Sorry sedikit saya salah. Ulang lagi, bukan top pasta tapi top layer. Sorry, maaf, sudah malam, sedikit tidak konsen. Nah itu dia. Kemudian kita ganti lagi juga sign, tuh ini ada 2 create clearance titik. Oke. Nah masih ada error. Nah karena dua-duanya error nih, dua-duanya. Klik kanan, caranya kita report all. Kita klik yes. Udah selesai. Oke, kita save. Oke, kita bisa dilihat. Dan kemudian kita mungkin mau ngecek nih rule kita tuh sesuai apa tidak. Kita klik geser rule. Nah di sini ada clearance kita ada 2. Kita ada menambahkan menambahkan 2 rule, yaitu clearance 1, clearance 2 untuk port tadi. Nah jika ini lebih dari 1, maka itu ada terjadi kesalahan atau terjadi kelipatan untuk terjadi penimpaan poligon. Oke, mungkin kita save. Nah jika kita kita save dulu. Nah misalkan kita mau lihat ini secara 3 dimensi, itu cara dengan view, situ 3D.
Nah, cara melihatnya, klik shift, klik kanan. Nah, ini. Nah, di sini enggak semua komponen yang memiliki 3 dimensinya. Jadi yang kita gunakan ini tidak 3D-nya tidak mensupport. Tuh, bisa lihat. Tidak mensupport, jadi ya begini jadinya. Tapi misalnya jika ada, maka nanti akan ada muncul, misalkan kayak ada transistor, nanti ada transistor gitu. Oke. Nah, jika ya sudah, tekan 2, 3 untuk 3D, 2 untuk shortcut. Oke, ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh ya, jangan lupa setelah ini saya akan membuat cara membuat hanya dengan single layer saja. Oke. Oh ya,